Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yesaya pasal 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Status palsu, mungkin kalian sudah tahu apa itu status palsu. Tetapi tidak ada salahnya apabila kita mengetahuinya lebih dalam lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat, kata status berarti keadaan atau kedudukan di dalam relasi dengan masyarakat di sekelilingnya. Sedangkan kata palsu berarti tidak asli, tidak sah, tidak jujur, tiruan atau gadungan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka status palsu sejatinya dapat terjadi dengan dua cara. Cara pertama, status palsu dapat terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara status dengan fakta. Contoh, status mengaku masih bujangan, padahal faktanya sudah menikah, bahkan sudah punya anak dan cucu, seperti lirik lagu pop rock Tua-tua Keladi. Cara kedua, status palsu bisa juga terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara status dengan perilaku. Contoh, status seorang suami sekaligus ayah, kepala rumah tangga yang seharusnya memimpin dan menafkahi keluarganya. Tetapi perilakunya justru tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan keluarganya bertahun-tahun tanpa kabar berita, seperti lirik lagu dangdut Bang Thoyib. Banget Thoyib, mengapa tak pulang-pulang? Anakmu, panggil namamu. Banget Thoyib, kapankah abang akan pulang? Anakmu, rindu ingin bertemu. Banget Thoyib, Bangsa Israel dan orang Yehuda dalam menu sarapan hari ini juga memiliki status palsu. Tepatnya cara yang kedua. Status palsu yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara status dengan perilaku. Status mereka yang dianalogikan sebagai kebun anggur Tuhan semesta alam dan tanam-tanaman kegemarannya ternyata tidak sesuai dengan perilaku mereka yang jauh dari keadilan dan kebenaran karena sering melakukan kelaliman dan keonaran. Status yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah kepada bangsa Israel adalah kebun anggur Tuhan semesta alam, suatu status yang mulia. Mengapa demikian? Untuk memahami hal ini, maka harus kita ketahui bahwa buah anggur merupakan buah yang bernilai ekonomi tinggi dan semua perdagangan yang berkorelasi dengannya memegang peranan penting di dalam perputaran roda bisnis di Israel secara khusus dan di Timur Tengah secara umum. Selain itu, pohon anggur sering disebut di dalam Alkitab dan berkali-kali dipakai sebagai lambang kemakmuran dan kedamaian. Itulah sebabnya kebesaran dari pemerintahan Raja Salomo yang dipenuhi kemakmuran dan kedamaian dituliskan dengan catatan sebagai berikut.
Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 24 dan 25. Kebun anggur Tuhan semesta alam bukanlah sekadar status biasa, melainkan status kesayangan yang disertai dengan berbagai berkat melimpah yang menunjukkan betapa sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel. Selayaknya pemilik kebun anggur yang baik, yang pasti akan mencari lereng bukit yang subur sebagai lahan untuk menanam pohon-pohon anggurnya. Yesaya pasal 5 ayat 1. Maka Tuhan juga menanam bangsa Israel di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, di daerah bulan sabit yang subur, yang dikenal luas sebagai daerah yang berlimpah susu dan madu. Selayaknya pemilik kebun anggur yang baik, yang pasti akan mencangkul tanah supaya gembur dan membuang batu-batunya, dan setelah itu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Yesaya pasal 5 ayat 2. Maka Tuhan juga menyingkirkan bangsa-bangsa kafir yang tinggal di tanah Kanaan, dan setelah itu menanaminya dengan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel generasi baru di bawah kepemimpinan Yosua, sang penerus Nabi Musa. Selayaknya pemilik kebun anggur yang baik, yang pasti akan menanam tanaman berduri dan membuat tembok batu di sekeliling kebun anggur sebagai pagar pelindung dari segala serangan binatang-binatang perusak yang liar. Yesaya pasal 5 ayat 5. Maka Tuhan juga memagari bangsa Israel dengan perlindungan kuasanya, supaya mereka selamat dari segala serangan bangsa-bangsa perusak yang liar. Berkali-kali bangsa Israel dikepung dan diserang oleh bangsa-bangsa Babar dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar dan kuat. Tetapi kuasa Tuhan menyingkirkan segala ancaman itu. Selayaknya pemilik kebun anggur yang baik, yang mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengah kebun anggur sebagai pos pengawas bagi para penjaga untuk mengawasi kebun anggur dari kerusakan, dan menggali lubang tempat memeras anggur sebagai tempat pengolahan hasil panen. Yesaya pasal 5 ayat 2. Maka Tuhan juga menjaga bangsa Israel dengan hukum Taurat, dengan firman-Nya yang kekal, supaya mereka menjadi bangsa yang kudus di tengah bangsa-bangsa penyembah berhala. Sahabat-sahabat Kristus, dengan pemberian status mulia dan segala hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan, maka wajar apabila Tuhan bersiap sedia untuk memetik hasil perbuatan tangannya kepada bangsa Israel. Ibarat pemilik kebun anggur yang menanti penuh harap supaya kebun anggurnya menghasilkan buah anggur yang baik. Maka demikian juga Tuhan mengharapkan bangsa Israel supaya berjalan dalam terang Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 5. Dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain yang tinggal dalam kegelapan. Yesaya pasal 42 ayat 6. Seperti mengharap derasnya hujan di tengah musim kemarau, pengharapan ternyata hanyalah tinggal pengharapan. Dinantinya bangsa Israel, sang kebun anggur Tuhan semesta alam itu, untuk menghasilkan buah anggur yang baik dan yang manis. Tetapi yang dihasilkan bangsa Israel adalah buah anggur yang asam. Yesaya pasal 5 ayat 2. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dan dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Yesaya pasal 5 ayat 7. Sahabat-sahabat Kristus,
Inilah yang disebut status palsu. Tidak adanya kesesuaian antara status dengan perilaku. Status bangsa Israel adalah kebun anggur Tuhan semesta alam yang tentu diharapkan menghasilkan buah anggur yang baik, yang manis, dan yang menyukakan hati Tuhan sebagai pemilik kebun anggur. Tetapi ternyata perilaku bangsa Israel justru tidak sesuai dengan statusnya karena mereka menghasilkan buah yang asam. Tuhan mengharapkan bangsa Israel untuk setia kepadanya dan tak berpaling dengan sujud menyembah Allah-Allah lain yang sejatinya bukan Allah. Tuhan mengharapkan bangsa Israel untuk menjadi terang yang bercahaya di tengah bangsa-bangsa Kanaan yang hidup dalam kegelapan dosa. Itulah perilaku yang diharapkan Tuhan supaya dilakukan bangsa Israel sebagai kebun anggurnya. Tetapi segala apa yang dilakukan bangsa Israel ternyata justru jauh panggang dari api, jauh kenyataan dari yang diharapkan. Alih-alih tetap setia beribadah kepada Tuhan, bangsa Israel justru berpaling kepada Allah lain, kepada Allah-Allah bangsa Kanaan yang sejatinya bukan Allah. Karena mereka hanya berhala-berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, yang mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, yang mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, yang mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba, yang mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan yang tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Bangsa Israel berpaling dari Tuhan semesta alam dan sujud menyembah ilah-ilah, sehingga perilaku mereka berubah menjadi serupa dengan perilaku dunia yang gelap gulita dan penuh dosa. Tuhan menantikan keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Tuhan menantikan kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Status mulia yang disandang oleh bangsa Israel sebagai kebun anggur Tuhan semesta alam ternyata hanyalah status palsu belaka, karena tidak ada kesesuaian antara status dengan perilaku. Itulah sebabnya Yesaya juga tak lupa menegaskan kebencian Tuhan akan segala dosa bangsa Israel yang hidup dengan status palsu. Dan itulah juga sebabnya tanpa ragu Tuhan menjatuhkan hukuman berat kepada kebun anggurnya itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Yesaya pasal 5 ayat 4-6. Sahabat-sahabat Kristus, setiap kita sejatinya merupakan Israel rohani yang juga menyandang status mulia sebagai kebun anggur Tuhan semesta alam. Sama seperti bangsa Israel, sejatinya kita juga merupakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Itulah status mulia yang diberikan Allah kepada kita, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Tuhan semesta alam sebagai pemilik kebun anggur mengharapkan setiap kita umatnya yang merupakan kebun anggurnya untuk menghasilkan buah anggur yang baik, yang manis, dan yang menyukakan hati Tuhan. Ia menantikan keadilan dan kebenaran dinyatakan di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga namanya yang kudus dipermuliakan oleh segala bangsa di dunia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Kristus, marilah kita hidup sesuai dengan status kita yang mulia. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.